Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 34. Sinta duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke cermin di seberang ruangan. Wajahnya tampak lelah dan matanya masih sembab setelah menangis sepanjang malam. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, rasa sakit, penyesalan, dan kekecewaan yang mendalam. Semuanya terasa begitu berat hingga ia sulit bernapas. Di dalam kepalanya, percakapan yang terjadi dengan Dika dan Faisal terus terulang, menambah beban emosional yang dia rasakan. Sinta menghela nafas panjang, mencoba meredakan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Ia tahu dalam hatinya bahwa apa yang telah terjadi tidak sepenuhnya salah Maya. Perasaan cintanya pada Dika yang buta dan obsesif telah membuatnya kehilangan akal sehat dan akhirnya menghancurkan pernikahannya sendiri. Namun menerima kenyataan itu tidaklah mudah. Ia merasa hancur, seolah-olah semua yang dia perjuangkan selama ini sia-sia. Ia teringat percakapannya dengan Faisal semalam. Kata-kata kakaknya masih terngiang jelas di benaknya. Kamu hanya mencintai orang yang salah. Tapi ini bukan berarti kamu tidak akan menemukan kebahagiaan lagi. Namun saat ini, kebahagiaan terasa seperti konsep yang jauh dan tak terjangkau. Pagi itu, Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Faisal secara jujur. Meskipun hatinya masih dipenuhi oleh ketidakpastian, ia menemukan kakaknya sedang duduk di teras rumah, menikmati udara pagi yang segar. Wajah Faisal tampak serius, tapi ada kelembutan yang selalu terpancar dari sorot matanya ketika menatap Sinta. "Kak," panggil Sinta dengan suara pelan. Faisal menoleh dan tersenyum kecil, mengisyaratkan Sinta untuk duduk di sampingnya. "Apa yang mau kamu bicarakan, Sinta?" Sinta menghela nafas panjang sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Aku sudah memikirkan semuanya, tentang Dika, tentang Maya, dan tentang semua yang terjadi. Mungkin selama ini aku terlalu keras pada Maya, menyalahkannya atas semua yang salah dalam hidupku. Tapi aku sadar sekarang, Kak, ini bukan salah Maya, ini semua salahku." Faisal menatap Sinta dengan penuh perhatian, menunggu adiknya melanjutkan. "Dika tidak pernah benar-benar mencintaiku, Kak. Dan aku merasa aku memaksa diri untuk percaya bahwa dia bisa berubah, bahwa aku bisa membuatnya mencintaiku. Tapi pada akhirnya, aku hanya menyakiti diriku sendiri." Sinta mengakui dengan suara bergetar. Faisal merangkul Sinta dengan suara penuh kasih sayang. "Sinta, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah perasaan seseorang. Terkadang kita harus menerima bahwa cinta tidak selalu dibalas dengan cara yang kita harapkan. Yang penting adalah kamu sudah berusaha. Dan sekarang aku tahu, Kak, aku harus melepaskan semuanya. Aku harus membiarkan Dika dan Maya pergi, termasuk kamu." Sinta menatap Faisal dengan mata berkaca-kaca. "Kak, kamu berhak untuk bahagia. Jika Maya adalah kebahagiaanmu, maka aku akan melepaskanmu juga." Faisal terkejut mendengar kata-kata Sinta. Ia tahu betapa sulitnya keputusan ini bagi adiknya. "Sinta, kamu tidak perlu berkata seperti itu.
Kamu tidak perlu melepaskan kakak, karena kakak akan selalu menjadi kakak yang terbaik untuk kamu. Kakak akan selalu melindungi kamu. Kak, aku tahu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus berdamai dengan kenyataan bahwa Dika tidak pernah mencintaiku. Dan aku tidak bisa memaksakan diriku di antara kamu dan Maya. Aku ingin kalian berdua bahagia, Kak. Dan aku juga ingin belajar mencintai diriku sendiri lagi. Faisal merasakan air mata menggenang di matanya. Ia tidak pernah merasa lebih bangga pada adiknya daripada saat ini. Sinta, aku bangga padamu. Kamu begitu kuat. Dan keputusanmu ini menunjukkan betapa besar hatimu. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Sinta tersenyum lemah, merasa sedikit lega meskipun hatinya masih terasa berat. Aku akan pergi, Kak. Mungkin aku butuh waktu untuk sendiri, berpikir dan menemukan jati diriku lagi. Aku akan mencoba memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang Dika dan Maya. Kalau itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu sepenuhnya, jawab Faisal dengan suara lembut. Tapi ingat, kamu tidak sendirian, Sinta. Aku akan selalu ada di sini, kapanpun kamu butuh. Sinta mengangguk, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi dia sudah siap untuk melangkah maju. Ia memeluk Faisal dengan erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya, sebelum akhirnya beranjak pergi untuk mengemas barang-barangnya. Sementara itu di tempat lain, Dika sedang duduk di ruang tamu rumahnya, dikelilingi oleh keinginan yang begitu mencekam. Semua barang-barang Sinta sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan kenangan yang menghantui setiap sudut ruangan. Pikirannya terus berputar-putar, memutar kembali setiap momen yang telah ia lalui bersama Sinta dan Maya. Pikiran tentang Maya membuat hatinya semakin terluka. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar melupakan Maya. Meskipun telah menikah dengan Sinta, bayangan masa lalu selalu ada di dalam hatinya. Namun sekarang Maya sudah pergi, dan Dika merasa seperti seorang yang tersesat di tengah gurun tanpa arah. Pikiran Dika berhenti ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dengan malas, ia bangkit dan membuka pintu, menemukan Sinta berdiri di hadapannya. Mata Sinta terlihat tegas, tidak ada lagi keraguan atau kebingungan yang biasa terlihat. Sinta, Dika terkejut melihat kedatangan istrinya. Ada apa? Aku datang untuk menutup bab ini, Dika. Aku sudah memutuskan untuk pergi dan memulai hidup baru. Dan aku ingin kita menyelesaikan semuanya dengan baik-baik, jawab Sinta dengan tenang, meskipun hatinya bergetar. Dika menatap Sinta, mencoba mencari tanda-tanda emosi yang mungkin bisa ia manfaatkan. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan hati yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apa maksudmu, Sinta? Sinta menarik nafas panjang sebelum mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyerahkannya kepada Dika. Ini surat perceraian kita. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang giliranmu. Dika merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat amplop itu. Tangannya gemetar saat membuka amplop dan melihat surat perceraian di dalamnya. Sinta, kamu yakin ingin melakukan ini? Sinta mengangguk dengan mantap. Ini yang terbaik untuk kita berdua, Dika. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Kamu tidak pernah mencintaiku.
dan aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dika tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu Sinta benar. Namun di dalam hatinya ada rasa penyesalan yang begitu dalam. Seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sinta, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Sinta tersenyum pahit. Aku tahu kamu menyesal, Dika, tapi penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melepaskan satu sama lain dan berharap yang terbaik. Dika mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil pena dan menandatangani surat perceraian itu. Menandakan berakhirnya pernikahan mereka. Setelah menandatangani surat itu, Dika menyerahkannya kembali kepada Sinta. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Sinta. Sinta mengangguk, merasa sedikit lega meskipun hatinya masih terluka. Terima kasih, Dika. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaian. Sinta kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dika yang berdiri di depan pintu dengan perasaan yang campur aduk. Saat Sinta menghilang dari pandangannya, Dika merasakan kesepian yang begitu mendalam, seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Di tempat lain, Maya duduk di sebuah kafe, menatap cangkir kopi di depannya tanpa minat. Pikirannya melayang-layang, memikirkan semua yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Pertemuan terakhirnya dengan Sinta dan Faisal masih segar dalam ingatannya, dan ia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang menghantui setiap langkahnya. Tiba-tiba Maya tersentak dari lamunannya saat seseorang duduk di kursi di depannya. Faisal, dengan senyum hangat di wajahnya, meletakkan cangkir kopinya di meja dan menatap Maya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu pikirkan, Maya? Tanya Faisal lembut. Maya menggeleng pelan, berusaha menyembunyikan kekalutan di dalam hatinya. Tidak ada yang penting, hanya memikirkan hal-hal kecil. Faisal tersenyum tipis. Aku kenal kamu cukup baik, Maya. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Maya menatap Faisal dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Faisal, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak meninggalkanku saja? Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Faisal meraih tangan Maya di atas meja, menggenggamnya dengan lembut. Maya, kamu tahu bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Apa yang terjadi di masa lalu memang menyakitkan, tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku di sini bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin ada di sini bersamamu. Sinta sudah belajar ikhlas. Dia sudah tidak menyalahkan kamu lagi. Dan dia sekarang sedang belajar dari masa lalu. Aku bangga sama dia. Mata Maya mulai mengenang dengan air mata. Ia merasakan kehangatan yang tulus dari genggaman Faisal. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih ragu. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu inginkan? Bagaimana kalau aku tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi? Faisal menatap Maya dengan penuh kasih sayang. Matanya memancarkan kejujuran yang tulus. Maya, aku tidak butuh kamu melupakan masa lalumu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu apapun yang terjadi. Kita bisa menghadapi ini bersama-sama, selangkah demi selangkah.
kamu tidak sendirian." Kata-kata Faisal membuat hati Maya bergetar. Dia tahu bahwa Faisal tulus, tapi ia masih takut akan kemungkinan terluka lagi. Namun saat menatap mata Faisal yang penuh dengan cinta dan ketulusan, Maya merasa ada sedikit keyakinan yang tumbuh di dalam hatinya. Mungkin inilah saatnya dia memulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Maya dan Faisal mulai menjalani kehidupan baru mereka bersama-sama. Mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru, melainkan mengambil langkah-langkah kecil untuk membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan di antara mereka. Hingga Maya perlahan mulai melepaskan bayang-bayang masa lalunya. Sementara Faisal terus mendukungnya dengan penuh kesabaran dan cinta. "Will you marry me?" ucap Faisal dengan membuka kotak berisi cincin berlian dan senyuman mereka di wajahnya saat makan malam bersama Maya. Dia merasa ini adalah momen yang pas untuk melamar Maya. Maya tersenyum. Dia perlahan menyadari bahwa dia benar-benar mencintai pria yang ada di hadapannya saat ini. Tanpa ragu, Maya mengangguk tersenyum haru. Faisal memakaikan cincin itu di jari Maya, dan itu adalah awal dari kebahagiaan mereka. Di saat yang sama, Sinta mulai petualangan barunya. Ia memutuskan untuk pergi ke kota lain, jauh dari kenangan bersama Dika dan Maya. Sinta tahu bahwa ia butuh waktu dan ruang untuk menyembuhkan luka hatinya. Dan pergi jauh dari semuanya adalah keputusan yang terbaik. Selama perjalanannya, Sinta mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Ia mulai mengejar mimpi-mimpinya yang tertunda, mengeksplorasi hal-hal baru, dan berusaha mencintai dirinya sendiri lagi. Perlahan, Sinta merasa beban di hatinya mulai berkurang, dan ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif. Dika dan penyesalannya. Sementara itu, Dika menjalani hari-harinya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Setelah perceraiannya dengan Sinta, ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Kenangan tentang Maya dan Sinta terus menghantui pikirannya, membuatnya sadar bahwa ia telah menyanyiakan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Dika mencoba menghubungi Sinta beberapa kali, tapi Sinta menolak untuk berbicara dengannya. Ia menyadari bahwa Sinta telah melanjutkan hidupnya dan tidak ingin terikat lagi dengan masa lalunya. Dika merasa hampa, seolah-olah semua yang pernah ia miliki telah hilang begitu saja. Namun, di tengah keputusasaan itu, Dika mulai menyadari bahwa ia harus berubah. Ia mulai mencari bantuan profesional untuk mengatasi masalah emosionalnya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, Dika tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hidupnya. Pada akhirnya masing-masing dari mereka, Maya, Faisal, Sinta, dan Dika, berhasil menemukan jalannya masing-masing. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan tantangan, mereka semua belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam orang lain, melainkan harus dimulai dari dalam diri sendiri. Maya dan Faisal akhirnya berhasil membangun hubungan yang sehat dan penuh cinta, sementara Sinta menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani hidup barunya. Dika, meskipun masih berjuang dengan penyesalannya, mulai terlihat harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka semua sadar bahwa hidup ini adalah tentang mengambil pelajaran dari masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lebih bijaksana. Dan di akhir perjalanan ini, mereka semua menyadari bahwa meskipun masa lalu penuh dengan kesalahan dan penyesalan, selalu ada harapan yang untuk awal yang baru jika mereka berani untuk memulainya.